Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan setiap saat. Amin. Kali ini kita akan membuat resume fundamental saham lagi dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Mark dan Antam ya. Kita akan melihat dari sudut pandang value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Kemudian juga analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk aksi beli atau jual ya. Kemudian juga hasil dari pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi kita mendasarkan pada kriteria-kriteria yang kita buat ya. Yang pertama ini Mark Dynamic atau Mark ya, perusahaan yang bergerak di bidang cetakan sarung tangan ya. Cetakan sarung tangan karet untuk keperluan medis, rumah tangga dan industri ya. Baik, ada dua data yang sudah kita punya ya, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Untuk book value kita perbandingkan dulu ya. Untuk book value-nya ini ada penurunan sekitar Rp9. Kemudian dari segi IPS ini ada peningkatan Rp10 ya. Dari harga juga terjadi peningkatan, namun dari segi aset lancar ini coba kita cek ulang ya. Oke, aset lancarnya ini ada penurunan ya. 392 dari 520. Hutang aman, hutang tak berbunga ini coba kita cek lagi ya. Dari segi hutang berbunga ada penurunan, tapi tanggungan-tanggungan ini ada peningkatan ya. Baik, secara umum ya, ini berarti ada mix ya. Ada mix datanya, kinerjanya ada yang menaik, ada yang turun. Tapi secara umum dulu bahwa di triwulan 1 ini keuntungannya 21%. Di triwulan 2 ini keuntungannya 27% ya. Dari segi data ini ada mix, tapi dari segi keuntungan ini perusahaan untungnya naik 27%. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan dari segi valuasi ya. Bahwa perusahaan ini ya dihargai ya berdasarkan harga dan book value itu sudah 3 kali lebih mahal ya. Harga sekarang ini 3 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Yang kedua, dari segi maksimal beli juga di 500-an, sekarang sudah 900, berarti harga sekarang juga sudah evaluasinya mahal ya. Jadi dari segi harga ya, dari segi valuasi ini sudah mahal karena untungnya ini termasuk besar ya, 27%. Jadi perusahaan ini dihargai mahal karena untungnya besar, itu yang pertama. Dari segi pembagian dividen ya, ini dividennya sekitar 85% ya. Jelas sekali ini sudah kategori besar ya dividennya ya. Untuk triwulan 2 ini dari 62 tadi berarti nanti diperkirakan 53 ya. Sehingga dividen yield-nya ini sekitar 5,6% ya. Kalau 5 ini kan sudah termasuk besar ya, 5 karena ini sudah termasuk kriteria. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30%, dia hanya sebenarnya 1,99 ya. Ratanya ya itu 1,99. Tetapi kalau dari data bahwanya dia membagikan 85%, itu 5,5 ya, termasuk besar. Jadi simpulannya sementara bahwa valuasinya mahal, dividennya besar ya. Kemudian dari segi ketahanan ini free cash flow-nya luar biasa ya. Hampir ya, ini 1/3 ya dari ekuitasnya. Kemudian dari segi aset lancar, meskipun berkurang masih besar, hutang juga, sehingga kesimpulan kita untuk
ketahanan perusahaan oke, ya. Kemudian perusahaan ini membagikan maksudnya saham yang ada di bursa ini sekitar 61 ya, 61% ya. Dari 61% itu ya 43%-nya lokal, 18-nya asing. Berarti kalau menurut saya asing di sini tidak terlalu gerakan asing mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian dari segi non market ini ada penurunan sedikit tapi masih dalam kategori yang sama ya. Baik, jadi simpulannya bahwa perusahaan ini ya ada yang pertama dulu bahwa valuasinya mahal ya. Kita buatkan saja dulu ya. Jadi untuk perusahaan ini sebenarnya valuasinya mahal karena harganya mahal karena keuntungan yang besar tadi. Jadi menunggu harga membaik, itu saja ya kalau menurut saya ya. Untuk perusahaan ini harganya yang sudah kemahalan ya. Bagi mereka yang sudah beli di awal ya tentu saja ini sangat bagus. Tetapi bagi kita yang saat ini belum mempunyai, tentu saja untuk valuasinya mahal. Kalau dari segi dividen sih oke, 5 ya. Tetapi kalau valuasi yang mahal ini ada kekhawatiran kalau suatu saat harganya turun, berarti kita akan mengikuti ada pergerakan turun yang besar. Sementara dividennya 5% saja, mungkin dividen yieldnya 5%, mungkin bisa belum bisa mengcover atau merecover harga dengan cepat ya. Itu pemahaman kita untuk saham yang pertama, yaitu Mark Dynamic ya. Yang kedua ini ada namanya ANTM atau Antam ya, Aneka Tambang Tbk. Ini termasuk perusahaan BUMN ya, bukan anak usaha ya. Ini perusahaan tambang, utamanya ini di bidang emas dan nikel ya, emas dan nikel dan barang-barang berharga lainnya. Tapi yang paling utama adalah emas ya dan nikel. Baik, kita juga punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Kita cek sebentar. Dari segi book value ada sedikit penurunan ya, dari 1287 jadi 1215. Dari segi keuntungan ini terjadi peningkatan yang besar ya, dari 69 menjadi 113. 69 jadi 113, 50%-an hampir ya. Hampir 100% ya. Coba kita ulang, coba kita cek. 113 44 ya. 44 per 113 sekitar berapa ya? Sekitar 38% ya. Sekitar 38%. Dari segi harga ada peningkatan juga. Dari segi aset lancar ada penurunan. Hutang tetap, semuanya tetap ya. Baik, dari segi keuntungan dulu ya, triwulan 1 5%, triwulan 2 ini 9. Jadi kesimpulan sementara bahwa ada peningkatan keuntungan ya. Ada peningkatan keuntungan dari IPS-nya yang meningkat ya. Baik, kita akan cek dari segi book value tadi ya, bahwa perusahaan ini ya sudah dihargai 11% lebih mahal daripada harga bukunya, lebih mahal daripada nilai perusahaannya ya.
11% ini dalam kategori wajar. Kemudian untuk maksimal beli kan 1100-an, sekarang sudah 1300, berarti harga sekarang yang sudah mahal ya. Jadi valuasi harga sekarang ini sudah mahal ya. Kemudian kita cek dari segi dividen. Dividennya ini 100%, berarti semuanya ya. Semua ini bahkan 100,06. Ini berarti dividen yieldnya ini sangat besar ya. Dividen yieldnya sangat besar ya. Dan dividen payout ratio-nya 100%. Dividen yieldnya 8%, berarti sangat besar ya. Jadi valuasinya agak mahal ya. Valuasinya mahal, tetapi dividennya ini juga besar. Tapi kalau kita setarakan dengan 30%, dia hanya 2,5 sebenarnya ya. 2,5% kalau disetarakan dengan 30%. Berarti kalau dari segi dividennya oke ya. Dari segi dividennya oke. Tetapi kalau dari segi rata ini masih di bawah tadi sebenarnya ya. Lanjut dari segi free cash flow ya, di sini ada permasalahan, ternyata perusahaan ya ada minus ya, minus 0,40. Ada sedikit kekurangan dana ya. Dari segi lainnya oke ya, jadi dari segi lainnya oke. Berarti perusahaan memerlukan sedikit dana tambahan untuk operasional ya. Dari segi kepemilikan jelas bahwa kepengendalian di sini tentu saja saham-saham emiten yang dari BUMN itu yang milik pemerintah tidak ditradingkan. Dari 34 ya memang 34 juga yang ditradingkan. Di sini kita dapati bahwa lokal itu 22%, asing 12. Coba kita cek kalau 12% per 34. Ada 35% ya, hampir 40%. Jadi mungkin di sini pergerakan asing di sini termasuk ada juga mempengaruhi sedikit ya. Ada juga pengaruh pergerakan asing di sini, walaupun pergerakan asingnya tidak menguasai ya, tapi pergerakannya ada sedikit berpengaruh ya. Baik, kita ambil kesimpulan untuk perusahaan ini bahwa dari segi valuasi ini sudah mahal ya. Dari segi dividen besar tentu saja tadi ya, tapi ratanya kurang. Dari segi valuasi udah mahal, namun juga dari segi free cash flow ini ada masalah. Jadi kita ada dua concern ya. Ada dua concern kita di sini bahwa kalau mahal berarti harga di sini ya. Pertama menunggu harga dan free cash flow-nya membaiknya. IPS-nya juga ya, ini di 9%, tapi kalau 9 sudah oke lah, dekat-dekat sudah. Berarti di sini harga ya, dari segi harga dan free cash flow-nya yang harus kita tunggu menjadi lebih baik. Baik, itulah pembahasan kita untuk dua saham, yaitu Mark dan Antam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.